256. Damar menghampiri foto hitam putih di atas meja, mengelus pipi foto itu dengan lembut. Setelah mengatakan itu, Damar tersenyum kecil, menoleh, melirik Thalia dan berkata, "Thalia, ini baru permulaan, bukan akhir. Sekarang setelah masalah ini selesai, kita bisa mulai merencanakan membereskan masalah Dempsey." Ya, sekarang setelah tugasnya selesai, Damar berencana untuk memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah Dempsey. Salah satunya, dia harus mengembangkan kekuatannya sendiri. Tentunya dengan pengalamannya di dunia bawah tanah sebelumnya, Damar masih memiliki beberapa orang yang percaya padanya, namun kali ini ia harus mencari Night Watcher yang memiliki Star Scene. Entah berapa banyak orang yang bersedia ikut ambil bagian, Damar tidak tahu. Yang paling penting adalah dia sendiri harus menjadi sangat kuat. Dempsey berada di peringkat ketiga daftar Master. Posisinya cukup menakutkan. Damar bisa mengalahkan peringkat ketujuh di daftar Master, tapi dia menghitung, masih ada jarak antara dirinya dengan peringkat ketiga dari daftar Master. Jadi selama ini, selama tanpa tugas, dia harus mencari cara untuk menemukan tulang naga lagi, baru bisa meningkatkan kekuatan. Pada saat yang sama, jika Night Watcher terus memberikannya tugas, dia juga ingin menolak sementara waktu. Lilia mengangguk dan terlihat sedih. Dia tersenyum dingin selama sepanjang tahun terakhir dan berkata, "Kau tidak perlu sedih, Tata adalah orang yang optimis. Dia tidak ingin kita hidup berlarut-larut dalam kesedihan untuknya, dan satu hal yang ingin kubantah." Dia memandang Thalia dan berkata, "Thalia, kau baru saja mengatakan bahwa di tim kita, Tata makan paling banyak. Ini tidak benar, di antara semua Night Watcher, Thalia lah yang paling banyak makan." Setelah mendengar kata-kata itu, wajah Thalia pun memerah, kemudian berkata, lagi pula, mau makan banyak pun, aku tidak akan gemuk." Setelah pembicaraan tersebut, suasana jauh lebih baik dalam sekejap. Lilia menghela napas lega, masalah di kota NJ telah berakhir. Kapten juga baru saja memberitahu bahwa dia akan kembali dalam 2 hari ini. Raut wajah Damar berubah, "Maksudmu, orang tua itu datang ke kota NJ, karena Audrey juga?" "Bukan," Lilia menggelengkan kepalanya dan berkata, "aku tidak tahu apa yang dia lakukan di kota NJ. Menurutku, dia sendiri tidak terlalu tahu. Yang jelas, Hugo yang membawanya berkeliling untuk sementara waktu, lalu mungkin saja hanya Hugo yang tahu apa alasannya." Damar mengerang, lalu berkata, "Kalau begitu kapan kalian akan pergi?" Lilia melirik Damar, dengan senyum di mulutnya, berkata, "Kenapa? Kau berharap aku segera pergi supaya kau bisa tidak pulang dan menghabiskan waktu dengan wanita-wanitamu di luar? Kau tidak berpikir lurus," kata Damar langsung. "Apa aku bisa tidak tahu apa yang kau pikirkan?" Lilia tertawa kecil. "Sungguh bukan seperti yang kau pikirkan, kau terlalu memandang rendah aku orang yang polos," kata Damar cepat. Lilia terkekeringan, lalu berkata dengan suara berat, "Pokoknya, biar bagaimanapun kau harus memikirkan apa yang harus kita lakukan beberapa waktu ini. Aku akan memberitahu Night Watcher agar sementara tidak memberikan kau tugas untuk saat ini. Lalu saat kau akan pergi ke negara O, ingatlah untuk memberitahuku." Damar menatapnya, lalu mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Lilia tidak mengatakan apa-apa. Mereka mulai makan sambil mengobrol. Memang hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang luar biasa. Saat itu, di bandara kota NJ, Eden berdiri di toilet di ruang tunggu dengan headset Bluetooth di telinganya. "Ya, tingkat dewa," dia berkata dengan tenang, dan telah menyerap energi dari tulang. "Lebih baik dari aku, mungkin sekitar peringkat kelima daftar Master, tebakan kau benar, tapi dia pasti tidak akan bekerja sama dengan kita. Tidak mau bekerja sama dengan kita." Di ujung telepon yang lain, suara itu terdengar seperti mesin. Sekilas terdengar seperti diproses dengan pengubah suara. Senyum muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Seleksi alam adalah hukum alam. Dia akan menghadapi keputusasaan yang menuntunnya berjalan ke arah kita. Tapi sulit untuk mengatakannya, dia tampaknya memiliki iman pada Night Watcher." Eden mengerutkan kening. "Iman," suara mesin itu mencibir, "orang-orang seperti ini yang berdiri di puncak dunia, yang mereka percayai biasanya adalah diri mereka sendiri. Bagaimana dengan Lukas? Apakah aku masih harus terus bekerja sama dengan mereka?" Tanya Eden lagi. "Kerja sama? Kenapa tidak terus bekerja sama? Lukas memiliki tulang yang tak terhitung jumlahnya." Hanya karena Damar,
dia tidak berani keluar. Jika kau bersedia menghubungi dan mendapatkan beberapa tulang darinya, lalu menyerap energi dari tulang itu, mungkin saja kau bisa mencapai kekuatan yang setara dengan peringkat kelima dari daftar master sebelum perang mulai. Setelah itu, kau bisa melakukan apapun yang kau mau, seru suara mesin tersebut. Eden terdiam, lalu menghela napas. Aku berencana untuk meninggalkan kota NJ. Pergilah, kau sendirian di kota NJ juga tidak ada gunanya. Misi ini bisa dibilang gagal, lagi pula, lawannya adalah Night Watcher. Suara di headset pun melanjutkan, sudahlah, kita bicarakan lagi ketika kau kembali, aku lelah dan mau tidur dulu. Setelah berbicara, dia menutup telepon. Eden mengerang, dia menutup telepon, mencari nomor seseorang di teleponnya, lalu menelepon. Setelah beberapa saat, panggilan itu terhubung, dan Eden berkata dengan tenang, Lukas, misi kota NJ gagal, Black Code sepertinya sudah tumbang, Saveri sudah mati, kalian dan semua yang terlibat sudah mati. Damar yang melakukannya, kan? Lukas menggertakkan giginya di seberang telepon. Pasti dia yang melakukannya, kan? Jangan gegabah. Eden berkata dengan tenang, lebih baik kau pikirkan, berapa orang yang masih ada di Red Lotus. Kalau tidak salah di kota JC, telah terbunuh lebih dari 20 orang dalam pertempuran. Kali ini 10 orang tingkat tinggi sudah terbunuh, Red Lotus masih sisa berapa banyak orang? Apakah kau menelepon hanya untuk mengejekku? Lukas bertanya dengan nada kesal. Tidak, maksudku Damar mengejarmu, kau tidak berani muncul sekarang. Satu-satunya orang yang bisa kau andalkan hanya aku adalah tingkat dewa. Kata Eden, apa maksudmu sebenarnya? Lukas berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu, beberapa tahun ini, kalian Red Lotus pasti telah mengumpulkan banyak tulang. Aku butuh kalian memberiku beberapa tulang, dan aku akan menjaga keselamatanmu, kata Eden. Tut, tut, tut. Saat itu, Lukas langsung menutup teleponnya. Eden mengerutkan kening, hehe. Tampaknya Red Lotus masih memiliki beberapa kartu as. Atau apakah tulang-tulang itu adalah sumber kehidupan Red Lotus? Dia menghela napas, keluar dari toilet, lalu berjalan ke gerbang dan naik ke pesawat. Pada saat yang sama, di bandara rahasia di negara itu, sebuah pesawat parkir di sana. Wadi, Wendy, Bagas, dan Sheila bersandar ke badan pesawat. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Sin City? Jangan berbohong kepada kami, Wendy menatap dan bertanya pada Wadi. Jangan khawatir, kakak adalah kelas atas. Waktu kau sampai di sana, ikuti saja dia, dan minum dan makan enak. Wadi menepuk dadanya, lalu melirik Bagas dan Wendy dengan jijik dan berkata, "Yah, kalian berdua masih terlalu lemah. Panggil aku Om." Bagas memelototinya, sementara mereka berbicara sambil berjalan menuju pesawat. Bersambung, 257. Pesawat itu pesawat kecil, namun cukup luas. Ketika sekelompok orang itu naik ke pesawat, mereka menemukan bahwa ada dua orang dengan hidung lebam dan wajah bengkak duduk di pesawat, tangan mereka diborgol. Wadi dan yang lainnya masuk. Setelah melihat keduanya, mereka semua tercengang, siapa dua orang ini? Keduanya melirik Wendy dan yang lainnya, tidak mengatakan apa-apa. Melihat mereka terdiam, Wadi pun mencari tempat duduk. Kedua orang ini adalah James dan Jarvis yang akan dibuang ke Sin City. Saat itu, ada kesan tragis di wajah mereka berdua. Sebagai kakak laki-laki, James terlihat menekan rasa takut di hatinya. Dia memandang Jarvis dan berkata, "Jarvis, jangan khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi, kita semua adalah pejuang tingkat tinggi. Di Sin City, kita pun akan di tingkat menengah ke atas. Bukankah Papa sudah bilang, setelah kita pergi, keluarga akan membantu kita dan kemudian mengandalkan kemampuan kita untuk tetap hidup nyaman." Jarvis berkata dengan mimik sedih, "Aku tidak mau berhubungan dengan orang-orang dunia bawah tanah. Aku masih ingin kembali ke kota NJ. Aku punya pacar di sana. Aku takut akan mati di Sin City." James menghela napas, "Tidak kusangka, Damar begitu sakti, dan bisa begitu kejam, langsung." James menggertakkan giginya dan berkata, "Papa bukankah pernah mengatakan hal itu? Sin City terlihat berbahaya di luar, tetapi sebenarnya itu adalah sebuah kota, hanya sedikit beradu yang kuat dan lemah, namun kita juga dapat maju di sana, kemampuan kita tidak lemah. Kalau kita beruntung dan sampai di tingkat dewa, atau bertemu orang-orang besar,
kita pasti akan keluar saat itu, dan kita akan membuat Damar membayar harga yang pantas pada saat itu. Di depan, Wadi dan yang lainnya sedikit tercengang mendengar percakapan mereka. Bagas menoleh dan menatap keduanya lalu berkata, "Apa kau kenal Damar?" Kedua kakak beradik Sujarwo melirik mereka, tidak berani menyahut. Pada saat yang sama, seorang wanita muda dan cantik keluar lalu bertanya, "Semuanya, jika tidak ada masalah, kami akan berangkat." "Tunggu sebentar." Wadi melambaikan tangannya dan berkata, "Kita urus dulu sesuatu." Setelah itu, dia dan Bagas berdiri dan berjalan di depan James, menyentuh hidungnya dan berkata, "Walaupun kau tidak menyahut, aku bisa menebak kau dikirim oleh Damar, maka kami pun harus menyapamu." James memiliki firasat buruk di hatinya. Mereka memandang Bagas dan bertanya, "Apa yang mau kau lakukan?" "Kami." Bagas dan Wadi saling pandang, lalu berkata sambil tersenyum tipis, "Tentu saja kami akan menghajarmu." Bak, buk, bak, keduanya diborgol ke kursi, tidak ada kesempatan melawan dan mereka pun habis dipukuli lagi. Setelah menghajar mereka, Bagas memegang tangannya dan berkata, "Sialan, tanganku jadi sakit." Setelah berbicara, dia tersenyum pada pramugari dan berkata, "Baiklah, kita bisa lepas landas." Pramugari itu tercengang kemudian tersenyum kecil, "Perjalanan kami ke Sin City butuh waktu penerbangan hingga 15 jam. Silakan cari tempat duduk dan kencangkan sabuk pengaman. Pesawat akan berangkat dalam 5 menit." Damar tentu tidak tahu kalau teman-temannya sudah naik pesawat ke surga dunia bawah tanah. Tentu saja, itu surga, tapi juga neraka. Setelah makan, dia mengikuti Lilia untuk membantu membersihkan piring dan sumpit, lalu berbaring di sofa. Hari ini dia memang sedikit lelah. Lilia memikirkannya sebentar, namun berinisiatif datang ke sisi Damar. Memijat kepala Damar. Saat itu, Talia tiba-tiba berkata, "Damar, apa kau berencana untuk mengumpulkan tulang naga selanjutnya? Sekarang Black Code sudah tidak ada dan para eksekutif Red Lotus di kota NJ diperkirakan hampir mati, berserakan seperti pasir, tidak ada gunanya aku terus di kota NJ." Damar berbalik dan menempelkan wajahnya di paha lembut Lilia. Lilia menepuk kepalanya, Damar dengan cepat membalikkan wajahnya, dia berdeham, "Lalu apa yang akan kau lakukan?" "Aku ingin menerobos ke tingkat dewa secepatnya." Talia berkata, "Aku ingin pergi ke Sin City, lalu keluar dengan kemampuanku sendiri. Aku ingin bergantung pada diriku sendiri. Aku takut tidak bisa mengikutimu di masa depan." Damar mengerutkan kening dan berkata, "3 tim lainnya akan datang ke kota NJ, bagaimana kalau kau menunggu mereka bersama?" Talia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa gunanya menunggu? Aku berharap dapat membantu ketika kita benar-benar menghadapi Dempsey." Damar merenggangkan tubuhnya. Dia tidak menolak, bahkan dia merasa jika Talia pergi ke sana itu bukan sesuatu yang buruk. Kemampuan Talia sangat bagus. Jika tidak ada masalah di Sin City, sepertinya tidak terlalu berbahaya. "Tidak apa-apa," kata Damar. "Tapi berjanjilah, jika nanti kau mau ke negara O, beritahu aku dulu. Jika aku tidak keluar dari sana, jemput aku. Jika tidak, aku akan berada di sana selama sisa hidupku. Dan aku tidak akan memaafkanmu," kata Talia mengingatkan. Damar terdiam, lalu tersenyum kecil, "Dendam Tata, akan kita bayar bersama, aku pun akan membiarkanmu mengakhiri Perrin Dempsey." Talia kemudian tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, aku akan kembali bersama Dr. Lilia dan yang lainnya, biarkan markas mengirim pesawat untuk membawaku ke sana." Damar mengangguk. Lilia menekan kepala Damar sambil membantu Damar, matanya yang dingin memancarkan cahaya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Damar tertidur lelap. Dalam tidurnya, dia seperti merasa wajahnya dicium seseorang dan orang itu pun pergi. Dia ingin membuka matanya, tetapi terlalu lelah, dan tidak bisa membukanya. Dia tidur sampai sekitar pukul 10 pagi, lalu ia membuka matanya perlahan. Dia duduk di sofa dan melihat sekeliling ruangan lalu menemukan bahwa di dalam ruangan, Lilia dan yang lainnya sudah tidak ada. Seluruh pakaian mereka pun sudah dibawa pergi. Aku sendiri lagi." Damar tersenyum, lalu duduk di sofa, berpikir sejenak, merasa sedikit sedih. Dia menghela napas. Setelah mandi sebentar, mengendarai mobil ke Danome Group dan mencari Anwar. Sekarang setelah misi selesai, dia tidak perlu lagi tinggal di perusahaan itu.
Setelah berbicara dengan Anwar tentang pengunduran dirinya, ia membereskan prosedur formalitas perusahaan, lalu dia kembali ke departemen penjualan dan berencana untuk berpisah dengan Amela. Meskipun dia masih di kota NJ, tapi ada hal lain yang harus dilakukan, dan menurutnya, Amela merupakan karyawan yang cukup bagus, jadi tidak apa-apa untuk menjelaskan padanya beberapa hal. Setelah tiba di departemen penjualan, dia mengeluarkan ponselnya terlebih dahulu, lalu menemukan nomor telepon Rosi kemudian meneleponnya. Halo, tak lama kemudian, suara indah Rosi mau terdengar, sudah lama kau tidak menghubungiku, kukira kau sama sekali tidak tertarik dengan tulang naga. Damar tercengang, dia tersenyum dan berkata, keluarlah untuk makan siang. Baiklah, kata Rosi, di mana? Kau yang tentukan. Setelah itu kirimkan aku lokasinya. Damar mengucapkan beberapa patah kata, menutup telepon, lalu melirik ke bagian penjualan dan masuk. Bersambung, 258. Melihat Damar masuk, banyak orang di bagian penjualan memandangnya. Di departemen penjualan saat ini, banyak orang yang sangat berterima kasih kepada Damar. Jika tidak ada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh Damar sebelumnya, kebanyakan dari mereka tidak akan memiliki kesempatan promosi ini. Amela melihat Damar mendekat menuju mejanya. Dengan sedikit senyum di wajahnya, dia mengambil bahan-bahan di atas meja lalu tersenyum pada Damar dan berkata, kau terlambat lagi hari ini. Ayo pergi. Damar tidak banyak bicara, dan turun bersama Amela. Setelah keluar dari perusahaan, dia berhenti di depan mobil dan berkata, Amela, sepertinya kau harus pergi sendirian hari ini. Hah? Amela menatap Damar dengan heran dan bertanya, ada apa? Apa kau ada keperluan yang lain lagi? Tidak, tapi aku sudah mengundurkan diri. Mulai sekarang, soal keluarga Wong akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabmu, kata Damar sambil tersenyum. Amela menatap Damar tercengang dan bertanya, mengundurkan diri? Mengapa kau mengundurkan diri? Aku tidak begitu suka bekerja kantoran. Damar berkata sambil tersenyum, yang jelas, kedepannya kau harus melakukannya sendiri. Aku sudah berbicara dengan Pak Anwar. Dia akan menjagamu dengan baik. Aku juga akan berada di kota NJ nantinya. Jika ada kejadian seperti ayahmu atau semacamnya, atau jika kau dilecehkan, panggil aku saja. Aku akan menghajarnya untukmu. Amela sedikit kesal tanpa alasan. Berita tentang Damar mengundurkan diri terlalu mendadak. Dia menatap Damar dengan linglung. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit dan berkata, baiklah. Ini terlalu tiba-tiba, aku tidak ada persiapan. Damar tersenyum, mengusap kepalanya sambil berkata, tidak apa-apa. Kau pergi saja ke Audrey. Mereka tidak akan mempersulitmu. Bisnis ini berjalan dengan baik, dan kau bisa segera mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Baik, Amela mengangguk. Lalu dia tersenyum manis pada Damar dan berkata, kalau begitu aku akan masuk mobil dulu. Aku sudah agak terlambat untuk datang ke sana. Baik, kata Damar sambil tersenyum. Amela berbalik, masuk ke mobil, dan menyalakan mobil. Saat itu, senyum di wajahnya menghilang sekaligus, digantikan oleh sedikit kesedihan. Meskipun waktu yang dihabiskan untuk bekerja dengan Damar sangat singkat, dia merasa bahwa Damar telah mengubah nasibnya terlalu banyak. Entah sejak kapan dia merasa memiliki ketergantungan pada Damar. Setelah melihat kepergiannya, Damar tersenyum. Dia tidak terlalu peduli. Dia masuk ke mobilnya, menyalakan ponsel dan melihat pesan masuk di ponselnya. Rosi telah mengirimkan alamat kepadanya. Dia memilih restoran kota NJ yang relatif mahal. Damar mengendarai mobil menuju ke restoran, tiba di sebuah ruangan, dan membuka pintu. Dia melihat Rosi duduk di sana. Rambut hitam panjangnya dengan terurai ke samping di belakangnya, dan tubuhnya yang berbalut congsam, menunjukkan sosok memesona yang sempurna dengan jelas. Damar sedikit tercengang. Bagus tidak? Rosi memperhatikan tatapan Damar, dan tampak sangat puas dengan reaksi yang Damar tunjukkan. Ia pun berinisiatif untuk berdiri dan menoleh ke arah Damar. Damar berkata dengan sedikit berdeham, lumayan. Rosi tertawa kecil, lalu duduk dan berkata, aku sudah memesan hidangannya, apakah kau tidak keberatan? Tidak, aku tidak pilih-pilih. Damar berkata sambil tersenyum, bisa kau ceritakan tentang tulang naga? Rosi tersenyum kecil, lalu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, jangan khawatir, aku ingin bertanya, Saveri meninggal kemarin, dan semua Master Black Code terbunuh. Black Code hampir hancur, apakah itu semua karenamu? Damar mengerutkan kening dan menatapnya.
Tidak banyak orang yang mengetahui berita ini. Selain Night Watcher, hanya ada Yasmin dan Audrey. Tentu ada Eden, tapi Damar merasa karakter Eden bukanlah seseorang yang akan membicarakan hal ini di mana-mana. Yasmin dan Audrey pasti akan melaporkan masalah ini kembali ke keluarga. Tapi, berita ini juga sedikit banyak telah diketahui Rosie. Damar tersenyum sedikit, bisa jadi, untuk apa kau peduli tentang mereka? Apakah ada sesuatu? Hanya pertanyaan biasa, Rosie berkata sambil tersenyum, tentang tulang naga, di kota NJ, menurut info yang kami dapat, total ada 6 tulang yang tersebar. Raut wajah Damar sedikit berubah. 6 buah. Jumlah ini tidak sedikit. Kau yakin mereka semua tulang naga? Tanya Damar. Rosie mengangguk dan berkata, kakek Hartono dari keluarga Dewanto memiliki 1 buah. Selain itu, keluarga Baskara di kota NJ memiliki 3 buah. Lalu keluarga Tanjung memiliki 1 buah, dan di tanganku, ada 2 buah. 3 buah sisanya mungkin agak sulit menemukannya. Raut wajah Damar bergerak sedikit, di tangan keluarga Tanjung mungkin sedikit lebih mudah didapatkan, lagi pula antara dia dan keluarga Tanjung tidak ada masalah apapun. Tapi dia tidak berharap keluarga Baskara memiliki 3 buah di tangannya. Keluarga Baskara ini memiliki reputasi sebagai keluarga nomor 1 di kota NJ. Dan setelah terakhir kali Damar mengalami banyak masalah dengan mereka, diperkirakan sulit untuk mendapatkan ketiga tulang ini dari mereka. Bagaimana dengan 3 lagi yang merepotkan? Tanya Damar. Mereka mungkin adalah keluarga besar di masa lalu. Setelah beberapa generasi, mereka mungkin telah menghilang. Mereka sekarang adalah orang-orang biasa, dan mereka mungkin tidak tahu kemana tulang-tulang itu ditinggalkan, kata Rosie. Keluarga yang aku bicarakan ini adalah keluarga yang agak tua. Damar tidak berkata-kata, mengangguk dan menyahut, baik, seharusnya cukup untuk menyelesaikan ini. Terima kasih, kau tidak perlu berterima kasih, cukup saling membantu. Jangan lupa janji pada kakekku. Rosie berkata, kau harus melindungi keselamatanku dan hidupku. Damar tercengang, dia menemukan bahwa karakter Rosie mirip dengan Red Rose, dia pun bertanya-tanya apakah keduanya ada hubungannya satu sama lain. Sungguh perkataan yang ambigu, dengan penampilan yang sangat cantik, pria mana yang bisa tahan? Brak, pada saat ini, pintu ruangan tiba-tiba didorong terbuka. Damar menoleh dan melihat sekeliling dan menemukan bahwa seorang pemuda berjas yang menenteng sebuket bunga mendorong pintu masuk. Setelah melihat Rosie, dia memandang Damar, dengan wajah kesal dan berkata, Rosie, siapa ini? Apakah dia pacarmu? Apa maksudmu memintanya untuk melindungimu? Damar menatap pria ini dengan sedikit mengernyit. Dia tidak ingin terus menanggung kesalahan dan berkata dengan cepat, temanku, jangan salah paham, aku tidak ada hubungan apapun dengan Rosie. Pemuda yang memegang bunga itu sama sekali tidak memperhatikannya. Dia menatap Rosie dengan sepasang mata dan berkata, Rosie, aku turun dari pesawat tanpa kembali ke rumah, membeli bunga, dan menemuimu sesegera mungkin. Kekasihku dari masa kecil, dulu kau mengatakan bahwa kau akan menikah denganku ketika dewasa. Katakan siapa dia? Rosie meliriknya, lalu menatap Damar, tersenyum kecil dan berkata, seperti yang kau lihat, dia adalah pria yang akan melindungiku selamanya. Brengsek, umpat Damar dalam hati. Bersambung, 259. Di samping meja, seorang pemuda menoleh ke arah Damar. Matanya hanya tertuju pada Damar seorang. Siapapun yang mendengar, pasti merasa percakapan antara Rosie dan orang ini terdengar tak biasa. Cinta mati, cinta monyet, menikah. Rosie terlihat ragu dan memberikan bunga kembali ke tangan lelaki itu. Buah, lelaki itu melemparkan bunga yang sudah dia siapkan ke arah Damar. Matanya mendelik seolah murka, terlihat sekali kalau lelaki ini temperamental. Dia menatap Damar dan berteriak, siapa kau? Damar menghindari bunga yang terbang ke arahnya dan menoleh ke Rosie sambil mengangkat kedua alisnya. Hei, kawan, begini, sepertinya kau salah paham. Aku tidak ada hubungan apa-apa dengan Rosie, yang dia bilang itu tidak serius. Lagi pula aku tidak akan melakukan sesuatu dengan cuma-cuma, kecuali aku memang bersedia, kata Damar. Digunakan sebagai tameng adalah hal yang tidak disukai Damar, kecuali memang dia bersedia. Seperti halnya saat Clara memintanya menjadi pacar atau bisa disebut tameng, Clara menghindari para penggemar beratnya. Setelah itu, Wendy juga meminta hal yang sama. Dan hal itu pasti menyebabkan banyak masalah untuk Damar. Rosie melambaikan tangannya seolah memberi isyarat penolakan. Gali, aku serius,
aku itu benci dengan sifatmu. Hanya dengan dua kata saja kau bisa langsung emosi. Kau itu emosian. Nama lelaki ini adalah Galih Febrian. Saat dia mendengar ucapan Rosie, dia terdiam sejenak dan kemudian kembali bertanya, apa maksudmu, Ros? Rosie memandang Galih dan menjawab, ya ampun, seperti yang dia bilang. Aku dan dia hanya teman, kami ini rekan kerja. Apa yang aku bilang tadi itu bohong. Galih terdiam lalu menatap Damar lagi. Terus kenapa kau ada di tempat seperti ini dengannya? Tidak ada hubungannya denganmu. Rosie mengerutkan alisnya sambil menghela napas, walaupun kita tumbuh besar bersama, menikah denganmu itu hanya ucapan kita waktu masih bocah. Kau bersikap begini jadinya mengganggu waktu kerjaku. Galih mencibir, kau hanya akan menikah denganku, Ros. Di dunia ini tidak ada manusia yang bisa memperlakukanmu dengan baik kecuali aku. Sekali lagi aku katakan dengan jelas, apa yang aku bilang waktu kita kecil itu tidak ada artinya. Aku sudah memberitahumu berkali-kali, kan? Sekarang aku ingin bicara dengan Damar, silakan kau pergi dari sini, kata Rosie dengan dingin. Jadi, sekarang kau mengusirku supaya bisa berduaan dengan orang ini, kata Galih sambil menggertakkan giginya. Damar menghela napas, dia menatap Galih sambil memegangi kepalanya. Orang ini, dia tidak bisa diajak bicara baik-baik. Sel otaknya pasti ada yang tidak tersambung dengan baik. Rosie mengerutkan kening dan berbisik ke Galih, tolong kau pergi dulu. Sebagai gantinya nanti malam kita makan malam bersama. Sekarang aku benar-benar tidak ada waktu bertengkar denganmu. Galih melirik Damar beberapa detik. Kemudian dia terlihat khawatir lalu memilih menarik kursi dan ikut duduk. Tidak. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiran orang ini. Aku di sini, kalian ngobrol saja dan anggap aku tidak ada. Aku tidak akan mengganggu kalian. Damar menoleh ke arah Galih sambil mengerutkan keningnya. Kalau Galih duduk di sini, Damar akan kesusahan saat menanyakan soal tulang naga. Jadi mau tidak mau Damar berkata, begini, aku ulangi sekali lagi, Rosie dan aku tidak memiliki hubungan apa-apa. Ini bukan masalah kau duduk di sini, tapi yang akan kami obrolkan ini rahasia pekerjaan. Jadi tolong kau pergi dulu. Galih berdecak dan menatap Damar, wah, aku dari tadi diam karena Rosie. Jangan berani mengusirku, kau tahu aku ini siapa. Hah, Damar menghela napas hampir kehilangan kesabaran. Aku tidak peduli, cibir Damar. Melihat suasana yang semakin panas, Rosie segera menyela, Damar, sudah jangan diladeni. Kita pergi saja dari sini, lagi pula dia akan terus keras kepala dan ikut duduk dengan kita. Ayo pergi dari sini, sisanya kita obrolkan di WhatsApp saja, bagaimana? Damar mengangguk setuju, dia tidak ingin mengeluarkan tenaga hanya untuk meladeni Galih. Baiklah, kata Damar setuju. Rosie melirik Galih dengan kesal dan berjalan keluar. Sementara Galih, dia tampak seperti bocah yang manja. Dia melirik sinis ke Damar sambil mengekor di belakang Rosie. Saat keduanya pergi, Damar berdiri dan hendak meninggalkan meja. Kemudian pelayan menghampirinya dan bertanya, maaf, Pak, apa Anda akan pergi? Iya, jawab Damar, ada sedikit masalah jadi aku tidak jadi makan di sini. Pelayan itu mengerutkan kening dan berkata, tapi pesanan Anda saat ini sedang disiapkan. Jadi, Anda tetap harus membayar. Damar terdiam sesaat, kemudian dia menghela napas dan berkata, ya sudah, kalau begitu bungkus saja makanannya. Baik, pelayan itu pergi ke meja kasir dan kembali lagi, Pak, total yang harus Anda bayar adalah 800.000. Sudut mulut Damar terangkat sedikit, restoran ini sangat mahal. Tapi Damar tetap membayar. Setelah beberapa menit Damar menunggu, pelayan itu datang sambil membawa beberapa kotak makanan yang berada di dalam plastik kecil. Benar, tidak banyak makanan yang dipesan, tapi total harganya terlalu mahal. Sial, gara-gara si Galih itu, Rosie jadi membatalkan pertemuan ini, gumam Damar. Tentu saja, Damar tidak masalah kalau hanya membayar beberapa ratus saja. Hal yang disayangkan Damar adalah waktu yang terbuang sia-sia ini. Dan Rosie bukanlah orang yang kekurangan uang sehingga sengaja pergi dan tidak membayar makanan pesanannya. Damar berjalan keluar restoran sambil membawa bungkusan tadi. Saat Damar hendak membuka pintu mobil, seseorang menepuk pundaknya. Damar menoleh dan mendapati bahwa Galih berada di belakangnya, masih belum pergi. Apa? Kata Damar, R8 saja sok, rongsokan begini.
kata Gali sambil melihat mobil Damar dengan jijik. Aku hanya ingin memperingatkanmu, jangan berani memikirkan Rosie, dia itu milikku. Sekali lagi aku memperingatkanmu ya. Ayahku itu Hendra Febrian, jadi, jangan macam-macam denganku, kata Gali sambil menunjuk ke arah Damar. Hendra Febrian, tanya Damar dengan heran. Gali mencibir, ya, jadi jaga sikapmu, tapi aku tidak pernah dengar, tuh, kata Damar sambil menutup mulutnya menahan tawa. Aku beritahu ya, sebagian besar bar dan tempat karaoke di NJ itu milik keluargaku. Kau harusnya paham dengan apa yang aku katakan. Jangan berani-berani membuat masalah denganku, apalagi bertemu Rosie berduaan seperti tadi. Kalau aku sampai tahu hal itu, kau tidak akan aku biarkan seperti sekarang. Ancam Gali sambil terlihat kesal karena Damar tidak mengenali ayahnya. Otaknya benar-benar rusak, gumam Damar sambil masuk ke dalam mobil. Kalau kau tidak ingin babak belur, pergi saja sekarang, kata Damar. Coba saja kalau bisa, tantang Gali. Damar tersenyum dan berbalik, dia mengayunkan kakinya ke perut Gali. Gali memiliki reaksi yang cukup cepat. Dia langsung melompat ke belakang menghindari kaki Damar. Di kursi kemudi, Damar sudah duduk dan menutup pintunya. Dia membuka kaca mobil dan berkata, sekarang giliranku untuk memberitahumu, Rosie dan aku tidak memiliki hubungan apa-apa. Seandainya ada pun, itu bukan urusanmu. Setelah itu, Damar menginjak gas dan meninggalkan Gali. Sedangkan Gali, dia terdiam selama beberapa detik dan berteriak, sialan. Orang itu berani mengancamku ya. Gali membuang ludah dengan kesal. Matanya terus melihat bemper mobil R8 milik Damar. Bersambung, 260. Gali menekuk wajahnya dengan kesal, lalu mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon seseorang. Begitu nada sambung terhubung, suara sumringah terdengar, halo, Gali. Aku sudah dengar, kau sudah kembali ke NJ ya. Kapan aku bisa menjemputmu dan kita makan bersama? Pak Jin, jangan basa-basi. Aku ingin kau memberi pelajaran seseorang, kata Gali dengan menggertakkan gigi. Damar masih dalam perjalanan, suasana hatinya juga tidak dalam keadaan yang baik. Kepergian Lilia dan Talia tanpa pamit membuat Damar merasa tidak nyaman. Hal itu membuat suasana harinya selama seharian ini kurang bagus. Tapi di depan Rosie dia tidak bisa menunjukkan hal itu. Damar mengemudikan mobilnya dengan kecepatan yang stabil menyusuri jalanan yang terpantau padat merayap. Di sela-sela perjalanannya itu, Damar memikirkan apa yang disampaikan oleh Rosie tadi. Sekarang Damar yakin sudah memiliki satu tulang dari keluarga Dewanto. Keluarga Baskara memiliki 3 buah, keluarga Tanjung memiliki 1 buah dan pemilik dari restoran Tri Combination memiliki 3 buah. Karena keluarga Tanjung hanya memiliki 1 buah, maka tidak akan sulit mengambilnya. Apalagi mereka bukan keluarga dengan latar belakang bela diri, walaupun leluhur mereka merupakan salah satu keluarga yang ahli dalam bela diri, sayang sekali keturunannya tidak melestarikan hal itu. Ini karena anggota keluarga yang sekarang lebih mementingkan urusan bisnis. Masalahnya adalah di pemilik restoran Tri Combination yang memiliki temperamen yang buruk. Kalau Damar berusaha dekat dengan orang itu, sepertinya dia harus melewati beberapa batuan dan tikungan yang tajam dulu. Tentu saja hal yang paling sulit adalah mengambil beberapa tulang ajaib dari tangan keluarga Baskara. Setelah apa yang terjadi kemarin, Damar dicap telah memulai permusuhan dengan keluarga Baskara. Dan bukan permusuhan kaleng-kaleng, Franz dan Radian telah merasakan langsung pukulan Damar. Jelas akan sulit untuk meminta tulang ajaib secara baik-baik setelah kejadian itu. Kalau Damar menawarkan pertukaran dengan uang, tapi keluarga Baskara tidak kekurangan uang. Dengan dendam yang sudah tertanam itu, pasti mereka tidak akan menyerahkan tulang-tulang itu pada Damar. Ini semua karena Damar adalah seorang Night Watcher, jadi dia tidak bisa mengambil tulang itu dengan cara kasar. Damar harus meminimalisir keributan agar tidak ada yang mengetahui identitasnya. Cek, lumayan merepotkan, kata Damar sambil meremas setir mobil. Ala entahlah, coba saja. Pertama temui Maxi dan tanya dulu situasinya bagaimana. Damar menghentikan mobilnya, mencari alamat lengkap Lucky Group dan menuju ke sana. Setelah sampai di lobi Lucky Group, Damar menelepon Rio dan memintanya untuk menghubungi Maxi. Lalu Rio mengatakan kalau Damar akan bertemu dengan Markus selaku anak Maxi. Damar tidak khawatir dan pergi ke kursi yang tersedia untuk duduk. Permisi, apa Anda adalah Pak Damar? Saat Damar menunggu beberapa menit, tiba-tiba seorang perempuan cantik berkacamata bulat menghampirinya.
Damar terkejut, langsung mengangguk dan menjawab, "Iya, benar. Pak Maxi sudah menunggu Anda di ruangan beliau, silakan ikuti saya," kata perempuan itu sambil tersenyum ramah. Damar terkejut, dia menebak kalau Markus yang dihubungi oleh Rio itu menemui ayahnya dan memberitahu ayahnya kalau Damar ingin bertemu. Jadi Maxi menyuruh orang untuk menjemputnya di lobi. Damar dan perempuan itu naik lift menuju lantai atas. Mereka keluar dari lift dan berjalan beberapa menit, lalu perempuan cantik itu berhenti di sebuah pintu bertuliskan ruangan presidir. "Silakan masuk, Pak Maxi menunggu Anda di dalam," kata perempuan itu mempersilakan Damar. "Terima kasih," kata Damar sambil membuka pintu. Setelah melangkah ke dalam ruangan itu, Damar cukup terkejut melihat siapa yang ada di sana. Di dalam ruangan itu, ada Maxi yang duduk di kursi dan di sebelahnya ada Markus. Bukan hanya kedua orang ini saja, tapi ada seorang perempuan berkacamata hitam yang duduk menyilakan kakinya. "Hei, Tere, ayo kita bicarakan masalah kita di luar," kata Markus sambil berdeham. "Ayahku ada urusan dengan orang lain di sini." Perempuan bernama Tere itu melirik Damar, orang yang dimaksud Markus memiliki urusan dengan Maxi. Dia berkata, "Tidak ada gunanya keluar dan membicarakan hal ini, intinya sekarang aku sedang hamil. Kau harus tanggung jawab atau setidaknya beri aku uang." Maxi terlihat berusaha setenang mungkin sambil memandang jijik ke Tere. Sedangkan Markus, dia terlihat salah tingkah. "Hei, jangan salah paham. Aku ingat betul kalau aku sudah pakai kondom," kata Markus membela diri. "Sudah tenanglah dulu, tamu ayahku sudah datang. Kita keluar dulu, aku pasti akan tang." Dari sorot mata Tere sudah terlihat betul kalau dia tidak berniat mendengar ucapan Markus. Dia melipat tangannya di dada dan berkata, "Markus, jangan mengalihkan pembicaraan. Aku tahu siapa kau, aku tahu kau tidak akan tanggung jawab kalau menuruti ucapanmu. Sekarang temanmu sudah membuat Yuki tidak bisa bekerja. Kau pilih saja, aku speak up ke media yang sekarang dalam perjalanan ke sini, atau kau suruh Rio agar tidak mengganggu jalan Yuki dan aku tidak akan datang mengganggumu lagi." Damar tercengang, jadi Tere hidup dengan bergantung pada Yuki. Markus tidak dapat menjawab. "Bukankah ini sudah cukup memalukan? Sepertinya ini saatnya kau menyeretnya keluar," kata Maxi sambil memelototi anaknya. Dengan wajah kikuk, Markus berjalan ke depan Tere dan hendak meraih tangannya. Tapi tiba-tiba Tere mengeluarkan sebilah pisau dari tas tangan miliknya. Dia mendaratkan pisau itu di leher sebelah kiri dan berkata, "Markus, berhenti. Kalau kau berani menyentuhku, aku akan bunuh diri saat ini juga. Pilih saja, kau tanggung jawab dan menikahiku, atau kau suruh Rio untuk tidak mengganggu Yuki." Damar mengerutkan kening dan dengan cepat mendekati Tere. Dia mengangkat satu tangannya dan secepat kilat mengambil alih belati dari tangan Tere. "Kenapa kau melakukan hal konyol begini? Berteriak dan bunuh diri di siang bolong," kata Damar sambil menghela napas. Begitu melihat Tere lengah, Markus langsung memeluk dan memegangi tangan Tere. "Ayo keluar dulu dan kita bicarakan dengan kepala dingin, aku akan mengurus masalah ini." Damar berinisiatif untuk membukakan pintu karena Markus terlihat sedang sibuk memegangi pemilik tangan yang bisa bertindak gila itu. Damar menutup pintu diikuti tawa Maxi. "Damar, maaf kau harus melihat kejadian konyol barusan." Damar melihatnya dan tersenyum tipis, hidup memang dipenuhi hal-hal konyol. Maxi berdeham membetulkan duduknya. Dia segera mengubah topik pembicaraan, "Rio sudah menelepon Markus, dan bilang kalau kau ingin bertemu denganku." Damar menghela napas dan berkata, "Iya benar, aku dengar kalau kau punya sebuah tulang naga." "Iya benar, warisan leluhur keluarga kami," kata Maxi. "Aku ingin memilikinya, aku bisa bayar berapapun," kata Damar. Maxi mengerutkan keningnya seolah menimbang, "Damar, kalau saja tulang itu ada di tanganku, aku bisa berikan padamu. Apalagi menurutku, benda itu tidak terlalu berharga. Tapi sayangnya itu warisan keluarga, aku tidak bisa memberikannya padamu. Begini saja, nanti saat aku pulang dan kumpul dengan anggota keluarga yang lainnya, aku akan mencoba bicara dengan mereka. Nanti aku akan menghubungimu lagi." Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah, maaf ya aku merepotkanmu." Bersambung, "Terima kasih bosku."